Puja, Ibu ingin bicara sebentar sama kamu, boleh? Boleh Bu, ada apa ya? Begini Puja, Ibu dengar dari teman-teman kamu beberapa kali tidak melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan. Kemudian Ibu sendiri merasa kamu itu adalah siswa yang baik. Dan sebenarnya kamu pun bisa bertanggung jawab. Kamu punya peran penting Puja dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Saya yakin kamu sendiri bisa melaksanakan tugas kamu dengan baik. Kira-kira hal apa sih yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas piket kamu? Kamu bisa cerita sama Ibu. Saya merasa tugas piket tidak terlalu penting Bu. Lagi pula saya juga pelupa. Ibu mengerti Puja bahwa mungkin kamu merasa tugas piket ini tidak adalah hal yang sepele dan tidak begitu penting. Tapi kamu tahu tidak? Menjaga kebersihan kelas itu adalah kewajiban seluruh anggota kelas, termasuk kamu sendiri. Dan Ibu percaya kamu sebenarnya mampu untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Entahlah Bu, piket kelas terasa membosankan dan kadang saya malas untuk melakukannya. Dan kadang juga saya merasa tidak peduli kalau kelas itu begitu kotor. Ibu bisa memahami. Mungkin kamu merasa seperti itu Puja, tetapi coba kamu pikirkan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas piket kamu, bagaimana kira-kira perasaan teman-teman kamu yang harus membersihkan kelas seorang diri? Mungkin bagaimana menurutmu? Mungkin kamu bisa dengar ada teman-teman kamu nih yang ingin mengatakan, ayo sini Tiara silakan duduk. Mungkin Tiara bisa mengatakan atau mengutarakan pesannya kepada Puja tentang apa yang terjadi selama ini. Ya Puja, setiap kali kamu tidak piket, saya terus membersihkan semuanya sendiri. Ini tidak adil, karena tugasnya seharusnya kita lakukan bersama. Nah, Puja, kamu lihat sendiri kan bagaimana perasaan teman-teman kamu. Jadi tindakan kamu ini sebenarnya bukan hanya berdampak pada kebersihan kelas, tetapi juga pada perasaan dan kesejahteraan teman-temanmu. Jadi apa yang kamu pikirkan setelah mendengar hal tersebut dari Tiara? Maaf Tiara, saya tidak tahu kalau itu membuat kamu terasa terbebani. Saya tidak bermaksud begitu. Sekarang kita pikirkan bersama bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki situasi ini. Tiara, Puja, sekarang bagaimana kalau Puja berjanji untuk dapat menjalankan tugas piket sesuai jadwal selama sebulan penuh. Jadi bagaimana juga bila Tiara bekerja sama dengan Puja selama masa sebulan ini, sehingga kalian berdua bisa saling mendukung dan bekerja. Tiara, Ibu mau bicara sebentar sama kamu. Apakah kamu punya waktu? Iya Bu, ada apa ya? Ibu perhatikan belakangan ini kamu sering telat dalam mengumpulkan tugas, bahkan kadang di luar jadwal yang ditentukan. Mungkin kamu punya masalah atau mungkin ada hal yang bisa kamu ceritakan, karena Ibu lihat kamu itu sebenarnya pintar, cerdas, dan punya potensi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin kamu bisa cerita sama Ibu. Saya merasa tugasnya terlalu banyak Bu. Kadang saya jadi malas mengerjakannya. Ibu bisa mengerti kalau kamu merasa tugas yang Ibu berikan terlalu banyak. Tetapi Ibu yakin kalau kamu itu punya kemampuan dan potensi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan kamu juga pandai untuk mengatur waktu antara belajar dan juga mengerjakan tugas. Ibu yakin kamu pasti bisa sukses kalau kamu berusaha. Sekarang Ibu ingin mendengar dari kamu, kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa sulit ataupun terbebani saat mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Saya merasa kewalahan Bu. Kadang tugasnya banyak dan saya jadi bingung mana yang harus dikerjakan duluan. Selain itu, beberapa tugas terasa membosankan buat saya. Jadi saya sering menunda-nunda. Ibu paham Tiara, terkadang ketika kita merasa kewalahan, kita cenderung menunda tugas yang memang seharusnya menjadi kewajiban kita untuk kita kerjakan. Tetapi tahukah kamu
bahwa tugas tersebut sangat penting. Ketika kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik, tentu itu akan membantu kamu dalam memahami materi pelajaran dan juga mempersiapkan ujian. Dan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, tentu hal tersebut akan berdampak kepada nilai kamu sendiri. Apakah kamu mengerti? Iya Bu, saya tahu saya salah, tapi kadang saya tetap malas mengerjakan. Itu wajar Tiara. Yang penting adalah bagaimana cara kita mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana caranya agar kamu bisa yang pertama itu membagi waktu kamu dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi kamu dalam belajar sehingga rasa malas itu akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu tawarkan solusi kepada kamu. Bagaimana kalau kita buat rencana supaya kamu bisa lebih teratur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuat jadwal harian untuk belajar. Bagaimana? Dan juga mungkin selanjutnya Ibu mungkin bisa memberikan tugas yang lebih menantang sesuai dengan minat kamu. Kalau kamu bisa mulai mengumpulkan tugas dengan tepat waktu selama sebulan ke depan, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puza Anggraini. Saya di sini ingin memberitahukan berdiskusi dengan Ibu Risa Amelia sangat menyenangkan dan saya menemukan solusi untuk permasalahan saya, yaitu tidak melaksanakan piket kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari kelas 11-2. Di sini saya sangat senang telah berdiskusi dengan Ibu Risa Amalia. Dan saya telah menemukan diskusi yang telah saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.